Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pura-pura jadi tukang parkir, pria ini dihina saat melamar. Tahu siapa ia? Semua menyesal. Diceritakan, sebut saja namanya Daniel, nama samaran. Ia adalah seorang pengusaha sukses. Meski ia termasuk orang yang beruntung dalam hal materi, tapi dalam masalah pasangan, nampaknya Daniel belum bisa dikatakan beruntung. Pasalnya, ia masih belum menemukan jodoh sesuai yang ia harapkan. Kriterianya memang sangat sederhana, namun entah kenapa sangat sulit ia temukan. Ia hanya ingin mencari wanita yang tulus mencintainya, bukan karena harta dan tahta yang ia miliki, seperti kebanyakan wanita yang sudah ia temui. Akhirnya, ia pun berniat mencari jodoh dengan caranya sendiri. Daniel pun melakukan tindakan yang tak terduga. Ia berencana akan menyamar menjadi tukang parkir di kantornya sendiri untuk mendapatkan wanita yang ia impikan. Sampai akhirnya, Daniel berhasil mengenal dekat salah satu pegawai di kantornya sendiri. Namun sang wanita tidak mengetahui apapun tentang dirinya. Sang wanita hanya mengetahui kalau Daniel hanya sebagai seorang tukang parkir di kantornya. Semua anak buah Daniel juga memilih diam karena sebelumnya mereka memang sudah diberitahu tentang maksud bosnya melakukan penyamaran itu. Seiring perjalanan waktu, Daniel pun semakin dekat dengan wanita tersebut. Sampai akhirnya, ia pun mengutarakan keinginannya untuk melamar wanita pujaan itu. Namun sang gadis agak menolak karena pekerjaan Daniel hanya sebagai tukang parkir. Tapi Daniel berusaha meyakinkan kalau tukang parkir juga bisa sukses. Akhirnya, Daniel pun nekat datang ke rumah wanita itu untuk bertemu dan mengutarakan maksudnya kepada kedua orang tuanya sang wanita itu, yaitu untuk melamar anaknya. Namun jawaban ayah dari wanita tersebut sungguh sangat menyakitkan hati Daniel. Sambil menunjuk wajah Daniel, bapak wanita itu berkata, "Kamu ini tidak tahu diri ya? Tukang parkir kok berani melamar anak saya yang sudah sarjana? Memangnya kamu tidak mikir dulu? Sana cari yang sekelas sama pekerjaanmu." Dengan perasaan jengkel dan dongkol karena ucapan dari orang tua sang gadis itu, akhirnya Daniel pun pulang dan mengurungkan niatnya untuk meneruskan hubungannya itu. Setelah kejadian itu, Daniel kemudian menjauhi wanita tersebut. Ia juga berhenti menyamar menjadi tukang parkir dan kembali lagi ke posisinya sebagai bos besar di perusahaannya. Sampai suatu ketika, Daniel kembali dipertemukan dengan wanita yang sudah menolaknya itu di acara rapat penting perusahaannya. Saat wanita itu melihat Daniel yang kiranya adalah tukang parkir itu berada di ruang rapat, sontak wanita tersebut langsung menghardiknya. "Mas, lagi ngapain sih di sini? Keluar sana, ini ada rapat tahu. Bukannya jaga parkir, malah masuk ke ruangan rapat." Daniel pun hanya tersenyum sambil berkata, "Hehehe, iya maaf." Tiba-tiba, manajer dari wanita ini datang dan langsung memarahinya. "Kamu yang sopan ya? Beraninya kamu menghina bos kita. Ngusir-ngusir segala lagi. Kamu nggak tahu siapa dia? Dia itu bos kita. Sana, kamu keluar saja sana. Malu-maluin saya saja," ucap sang manajer. Wanita itu pun kaget dan malu setengah mati
setelah mendengar ucapan manajernya. Ia pun akhirnya terdiam. Sudah, jangan dimarahin. Ayo langsung rapat saja. Kamu gak usah keluar, ikut rapat saja, ucap Daniel. Setelah rapat selesai, wanita itu langsung mendatangi Daniel yang pernah melamarnya itu untuk menanyakan perihal penyamaran sebagai tukang parkir. Namun Daniel hanya tersenyum saja. Tidak lama kemudian, Daniel pun keluar dan bermaksud untuk pulang. Saat di luar, Daniel melihat wanita yang dulu menolaknya itu berada di pinggir jalan menunggu taksi. Daniel lalu mengajak dan mengantarkannya pulang. Sesampainya di rumah sang wanita, bapaknya yang dulunya marah-marah dan memaki Daniel malah tertunduk dan bersikap sangat sopan. Sang bapak bahkan dengan tanpa merasa bersalah bertanya, Mas yang dulu mau lamar anak saya ya? Saya terima kok mas, kalau bisa buru-buru nikah saja. Maaf pak, saya dulu kan sudah ditolak. Jadi saya urungkan niat saya untuk melamar anak bapak, jawab Daniel. Maaf ya, yang dulu kan saya tidak tahu kalau masnya orang kaya, ucap ayah sang gadis. Iya pak, nggak apa-apa. Tapi maaf, saya nggak jadi, jawab Daniel kembali. Akhirnya, sang wanita dan keluarganya pun malu. Di rumah dan di kantor, ia pun menjadi bahan gunjingan dan mendapat julukan gila harta. Mungkin itulah balasan yang pantas buat orang yang meremehkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.